Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-10, dimana materi pertemuan ke-10 itu membahas tentang pelaporan atas laporan keuangan auditan. Nah, di sini yang akan dibahas di dalam pelaporan atas laporan keuangan auditan itu ada standar pelaporan, kemudian ada laporan auditor, kemudian ada pengaruh keadaan penyebab penyimpangan dari laporan standar, dan yang terakhir itu adalah pertimbangan pelaporan lain. Kita lanjut ke slide yang ketiga. Pembahasan yang pertama itu adalah tanggung jawab pelaporan auditor, di mana tanggung jawab pelaporan auditor itu dalam memenuhi tanggung jawabnya, auditor harus, yang pertama, mereka tuh harus punya pemahaman yang mendalam tentang keempat standar pelaporan. Jadi kita harus tahu dulu nih standar pelaporan itu apa aja, ya kan? Kalau misalnya kita mau flashback ke audit 1, itu ada 4 standar pelaporan, ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, kemudian tanggung jawab yang kedua itu auditor harus mengetahui dengan pasti kata-kata dalam laporan auditor standar, ya. Jadi kata-kata apa yang mau mereka cantumkan di dalam laporan auditor standar itu harus diketahui dengan pasti, dan kondisi apa saja yang harus dipenuhi supaya laporan tersebut dapat diterbitkan. Jadi kondisinya apa nih? Apakah kondisinya si laporannya sudah lengkap, atau misalnya kondisinya auditor sudah merasa buktinya sudah cukup, ya, berarti kondisinya itu sudah terpenuhi. Kemudian tanggung jawab yang ketiga, auditor itu harus memahami tipe penyimpangan dari laporan standar. Nah, jadi ketika auditor itu membuat laporan auditan atau laporan auditor itu harus tahu apa-apa saja jenis-jenis dari penyimpangan laporan standar, ya. Jadi misalnya nih, auditor membuat laporan, kemudian ternyata auditor buktinya nggak cukup, atau dalam mengambil sampel itu jumlahnya salah, nah itu berarti bisa masuk ke dalam penyimpangan. Nah, ini berarti nanti kita bahas nih penyimpangannya apa aja. Kemudian tanggung jawab yang keempat itu mengetahui pertimbangan khusus lain yang terkait dengan pelaporan. Jadi ketika auditor itu mau membuat laporan, auditor juga harus tahu nih kira-kira apa aja, pertimbangan apa saja yang harus dilaporkan di dalam laporan auditornya. Nah, ini harus dipertimbangkan auditor dengan baik. Nah, kemudian kita pindah ke slide selanjutnya, yaitu slide keempat, di mana di sini membahas tentang standar pelaporan. Jadi tadi seperti yang dijelaskan bahwa tanggung jawab auditor yang pertama itu apa sih? Tanggung jawab yang pertama adalah auditor itu harus mengetahui apa saja standar pelaporan. Nah, yang pertama, standar pelaporan itu laporan audit itu harus menyatakan apakah laporan keuangan itu sudah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau PABU, ya. Kalau misalnya kalian masih ingat, PABU di Indonesia itu apa? Nah, PABU di Indonesia itu prinsip akuntansi yang kita gunakan di Indonesia itu kiblatnya adalah kita berkiblat kepada PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Jadi kalau misalnya auditor mau memastikan apakah penjurnalan, kemudian pemostingan, pembuatan laporan keuangannya, pengukurannya, atau penyajiannya itu semuanya sudah benar atau belum. Nah, auditor itu harus memastikan atau memeriksanya ke PSAK. Nah, di PSAK itu kan banyak aturan, ya. Ada PSAK nomor 55, PSAK nomor 60, PSAK nomor berapa. Nah, itu semuanya perlu dipastikan oleh auditor apakah semua yang dilaporkan sama si klien itu udah sesuai sama PSAK apa belum. Nah, kemudian yang kedua, di sini nih dibahas secara implisit laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan PABU. Berarti ada pengakuan di sana, ada pengukuran, dan juga ada pengungkapan. Jadi bagaimana cara si klien itu mengakui, misalnya kayak aset tetap nih, cara klien mengakui aset tetapnya gimana,
cara dia mengukurnya itu udah bener apa belum. Misalnya penyusutan, penyusutannya harus menggunakan apa? Apakah penyusutannya harus garis lurus, rata-rata tertimbang, atau rata-rata produksi? Itu tergantung dari aturan yang berlaku atau pilihan dari perusahaan. Dan cara kita mengungkapkannya, cara kita mengungkapinnya gimana? Berarti kalau misalnya kayak asuransi, ada yang jatahnya dibayar di muka, berarti kan itu masuk ke dalam aset. Nah, itu berarti kita ungkapkannya di mana? Diungkapkannya di laporan posisi keuangan. Sementara kalau dia udah jadi beban, berarti diungkapkannya di mana? Diungkapkannya di laporan laba rugi. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa prinsip akuntansi itu dipilih oleh klien sesuai dengan kondisi perusahaan mereka atau sesuai dengan keadaan mereka. Jadi perusahaan ketika mereka memilih prinsip akuntansi itu harus mempelajari dulu atau melihat dulu bagaimana situasi yang ada di dalam perusahaan. Yang ketiga, laporan keuangan informatif untuk digunakan, dipahami dan diinterpretasikan. Dan yang keempat, laporan keuangan berdasar peristiwa dan transaksi yang menggambarkan posisi keuangan. Jadi karena laporan keuangan itu di poin keempat berdasar peristiwa dan transaksi, makanya kan kalau misalnya kita tahu nih siklus akuntansi itu dimulainya dari mana? Dimulainya dari kita cek dulu dari bukti transaksinya. Nah, dari bukti transaksi kita pindahin ke jurnal, berarti masuk ke penjurnalan. Habis itu masuk lagi ke posting, kemudian bikin laporan neraca, kemudian habis itu bikin laporan posisi keuangan dan seterusnya. Jadi di sini dia memang betul-betul berdasarkan peristiwa yang sudah terjadi, makanya kita mencatat penjurnalan itu berdasarkan bukti transaksinya. Oke, kemudian di slide ke-5 itu ada sumber pabu. Ini kalian udah tahu ya, ada PSAK, IPSAK, opini DSAK. DSAK itu Dewan Standar Akuntansi Keuangan, kemudian ada buletin, konsensus, interpretasi, dan literatur akuntansi lainnya. Literatur akuntansi lainnya itu berarti bisa jurnal ya, atau buku, atau apapun itu yang terkait sama akuntansi. Nah, kemudian di standar pelaporan yang kedua, jadi kan standar pelaporan tadi ada 4. Yang pertama tadi, standar yang pertama itu harus menyatakan apakah sudah sesuai dengan PSAK yang berlaku. Nah, kalau di poin yang kedua itu syaratnya adalah laporan harus menunjukkan, jadi di sini laporan yang dimaksud adalah laporan keuangan jika ada ketidakkonsistenan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan. Jadi ketidakkonsistenan di sini adalah maksudnya auditor itu harus mengetahui atau membaca apabila si perusahaan itu, misalnya nih mereka di awal sudah menggunakan dalam satu periode itu kan berarti tergantung, satu periode menggunakan 12 bulan. Jadi misalnya dari 12 bulan itu misalnya di bulan 1 sampai 3 mereka menggunakan metode penyusutan garis lurus. Kemudian tiba-tiba mereka mikir, kayaknya garis lurus nggak bagus nih. Gimana kalau misalnya metode 4 ini di bulan keempat metode penyusutannya kita ganti jadi rata-rata tertimbang, misalnya kayak gitu. Artinya kan di sini dia mengganti metode penyusutannya dalam satu periode yang sama. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan sama perusahaan. Makanya hal ini apabila terjadi itu menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut ada indikasi ketidakkonsistenan. Jadi auditor harus memastikan apakah semua prinsip yang digunakan oleh si perusahaan itu dari awal sampai akhir itu tidak diubah atau memang selalu sama. Nah, perubahan akuntansi yang mempengaruhi konsistensi. Jadi yang pertama, perubahan prinsip itu sendiri ya. Kemudian yang kedua, perubahan metode penerapan prinsip atau perubahan entitas pelaporan, koreksi kesalahan, perubahan prinsip yang tidak terpisahkan. Nah, kemudian yang selanjutnya di slide ke-6 ya, itu masih tentang standar pelaporan kedua. Nah, kalau yang tadi ada perubahan yang mempengaruhi konsistensi, yang di slide 6 ini membahas tentang perubahan yang tidak mempengaruhi konsistensi. Jadi kalau misalnya ada perubahan ya, ada perubahan tapi ternyata ini tuh nggak meter atau tidak dihiraukan oleh auditor. Jadi yang perlu dihiraukan oleh auditor itu adalah perubahan yang tadi di awal, di perubahan yang ada di slide 5 ya. Kalau di slide yang ini itu
ketika perubahan itu terjadi itu tidak menjadi masalah ya. Jadi bagi perusahaan itu tidak menjadi masalah. Contohnya adalah misalnya ada produk baru, itu kan juga perubahan ya, tapi itu nggak mempengaruhi laporan keuangan si klien. Nah kemudian jadi yang pertama tadi standar pelaporan yang pertama, auditor harus memastikan apakah laporan keuangan itu sesuai dengan PSAK yang berlaku. Kemudian yang kedua itu adalah nah di standar pelaporan yang ketiga ini itu membahas tentang pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Jadi kalau pelaporan yang ketiga ini auditor harus memastikan bahwa cara si klien itu melaporkan laporan keuangannya sudah sesuai dengan bentuk atau standar yang sudah ditentukan oleh PSAK. Jadi kan di situ ditentukan bahwa kalau kita mau membuat laporan keuangan berarti harus ada laporan posisi keuangan, kemudian ada laporan perubahan modal, atau ada laporan arus kas, kemudian ada juga laporan laba rugi, kemudian ada juga CHLK. Nah itu semua harus dipastikan auditor bahwa bentuk, format, dan susunannya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Di sini pengungkapan yang harus dipastikan oleh auditor itu ada bentuk, kemudian susunan, isi, dan juga lampiran catatan. Nah, di slide selanjutnya itu membahas tentang standar pelaporan yang keempat. Jadi di slide 9 ini membahas tentang standar pelaporan yang keempat, bahwa laporan auditor itu harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jadi jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Jadi di sini auditor itu harus memuat di laporan auditor ya, di standar pelaporan keempat yang terakhir, auditor itu harus memuat opininya. Jadi kan kalau kalian masih ingat di audit 1, opini itu ada wajar tanpa pengecualian, kemudian wajar WTP dengan paragraf penjelas, wajar dengan pengecualian, kemudian tidak wajar, dan juga yang terakhir tidak memberikan pendapat ya. Jadi ini adalah 5 opini yang kita ketahui dan sudah pernah kalian pelajari di audit 1. Jadi kalau misalnya kalian masih ingat nih, di audit 1 itu juga dibahas kalau misalnya kapan sih auditor harus memberikan opini WTP, kapan mereka harus memberikan opini WDP, atau kapan dia harus memberikan opini tidak memberikan pendapat, seperti itu. Jadi di sini auditor sudah punya standar kapan dia harus memberikan opini tersebut. Nah, jadi auditor memang harus memberikan opini pada laporan auditornya. Ini standar yang harus dipenuhi oleh si auditor. Nah, kemudian di slide ke-10 ya, di slide ke-10 masih ngomongin tentang standar pelaporan keempat. Jadi standar pelaporan keempat ini tujuannya apa? Tujuannya adalah agar mencegah salah tafsir tingkat tanggung jawab auditor. Jadi supaya kita tahu bahwa auditor itu tanggung jawabnya hanya memberikan opini ya. Auditor itu tanggung jawabnya hanya sebatas memberikan pendapat apakah laporan keuangan yang disusun oleh si klien atau si perusahaan itu sudah wajar, sudah benar atau tidak ya. Jadi tanggung jawab auditor itu bukan untuk memperbaiki laporan keuangan, bukan untuk menyusun laporan keuangan, atau bukan untuk merevisi. Tapi auditor hanya cukup memberikan opini dan juga memberikan masukan ya, seperti itu. Jadi standar ini secara langsung mempengaruhi bentuk, isi, dan bahasa yang digunakan oleh auditor. Jadi ada pemberian pendapat, laporan keuangan, karakter audit, pengaitan dan laporan keuangan, dan juga derajat tanggung jawab. Nah, kemudian di slide 11 itu membahas tentang bagaimana sih format dari laporan auditor standar. Jadi yang pertama ada judul itu memuat kata independen, berarti laporan auditor independen kayak gitu. Kemudian yang kedua, pernyataan laporan keuangan bahwa laporan keuangan tersebut sudah diaudit oleh auditor yang di-hire atau dibayar. Kemudian yang ketiga, pernyataan laporan keuangan tanggung jawab manajemen. Jadi selain daripada pernyataan oleh auditor, yang ketiga
juga harus ada pernyataan bahwa betul yang menyusun laporan keuangan tersebut adalah manajerial perusahaan ya. Terus yang keempat ada pernyataan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan standar audit. Jadi kalau misalnya kalian masih ingat standar audit itu ada berapa ya, ada standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan juga ada standar pelaporan ya, berarti ada 3. Nah dari 3 itu kan berarti ada, kalau standar umum itu kalau nggak salah ada 3, kemudian standar pekerjaan lapangan juga ada 3, nah standar pelaporan ada 4, berarti total jumlah standarnya ada 10 kalau saya nggak salah. Nah kemudian yang kelima, pernyataan audit bahwa audit itu sudah direncanakan dan diperoleh keyakinan yang memadai ya. Terus ada pernyataan audit juga yang terkait dengan pemeriksaan, prinsip yang mencakup estimasi akuntansi, penilaian secara keseluruhan. Terus ada juga pernyataan audit yang memberikan dasar memadai untuk memberikan pendapat. Terus ada pendapat kewajaran laporan keuangan yang diaudit. Jadi di sini auditor memberikan opini ya, bagaimana laporan keuangan tersebut, apakah dia masuk kategori WTP kah, WDP kah, tidak wajar, atau auditor justru malah tidak mau memberikan pendapat karena merasa bahwa ruang lingkupnya itu dibatasi. Nah setelah ada opini, di bawahnya ada tanda tangan, nomor rekan, nomor izin akuntan publik, dan juga nomor usaha KAP, dan juga tanggal laporan auditor. Nah kemudian di sini di slide 12 itu ada penyimpangan dari laporan standar ya. Kini kita masuk ke subpoin selanjutnya ya. Jadi penyimpangan dari laporan standar itu bahwa bahasa penjelasan harus ditambahkan pada laporan ya. Jadi tadi saya bilang ada opini yang membutuhkan paragraf penjelas. Kenapa? Jadi misalnya nih kayak WDP itu membutuhkan paragraf penjelas karena kenapa dia diberikan WDP? Karena ada suatu kejadian. Nah, suatu kejadian ini yang harus dijelaskan di dalam paragraf penjelas yang ada di laporan auditor independen ya, seperti itu. Nah, kemudian pemberian opini yang berbeda dari laporan keuangan. Kemudian kita lanjut ke slide 13, masih tentang penambahan bahasa penjelasan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk memberikan informasi kepada pemakai laporan keuangan tentang satu atau lebih fakta-fakta yang material sehubungan dengan audit atau laporan keuangan auditan. Jadi, tujuan kenapa sih auditor itu harus memberikan paragraf penjelas supaya menjelaskan bahwa ada ini loh di perusahaan ini, ada kejadian ini loh di perusahaan ini. Nah, masalahnya kejadian yang dijelaskan di dalam paragraf penjelas itu adalah kejadian yang material ya, kejadian yang material atau kasusnya material, sehingga hal tersebut harus dijelaskan di dalam paragraf penjelas ya. Jadi WDP dengan paragraf penjelas. Jadi kalau WDP dengan paragraf penjelas, di awal auditor itu menyatakan bahwa dia mengaudit laporan keuangan tahun ini, terus turun ke bawah memberikan opini WDP dengan paragraf penjelas, terus ada kalimat lagi. Nah setelah itu dia jelaskan ada kejadian kasus ini di perusahaan ini yang menyebabkan kerugian atau menyebabkan terjadinya kehilangan. Nah seperti itu. Jadi kenapa dia harus dijelaskan? Karena nilainya material ya. Jadi kalau misalnya ditemukan kejadian luar biasa dan nilainya nggak material, ya itu nggak perlu dijelasin di dalam paragraf penjelasnya, seperti itu. Nah kemudian yang kedua adalah kenapa bahasa penjelas itu perlu ditambahkan ya, karena ada ketidakkonsistenan penerapan PABU tadi ya. Jadi kalau misalnya dia nggak konsisten, terus nggak sesuai sama PABU ya, PABU berarti tadi apa? PABU berarti PSK ya, seperti itu. Nah ketidakpastian yang disebabkan keraguan substansial, kemudian penekanan pada hal-hal tertentu, dan juga opini yang didasarkan pada laporan auditor lain di mana tidak terdapat pembatasan ruang lingkup atau ketidaksesuaian dengan PABU. Nah kemudian di slide 15 itu ada tipe pendapat auditor yang lain. Jadi tadi ya auditor itu opininya apa aja, saya udah jelasin ya, ada WTP, kemudian ada WDP, tidak wajar, kemudian sama pernyataan tidak memberikan pendapat ya. Jadi ada opini-opini ini yang bisa dilampirkan atau
statement kan auditor ketika mereka membuat laporan auditor independen atau LAI. Nah, di slide 16 itu menjelaskan kenapa sih auditor itu memberikan opini WDP tidak wajar dan juga tidak memberikan opini. Kenapa? Nah, di sini ada poin-poinnya. Jadi, mereka merasa bahwa ada keterbatasan luas lingkup. Ya, jadi misalnya auditor nih ngerasa pada saat minta data A, terus ternyata manajerialnya nahan-nahan nggak mau ngasih. Nah, ini auditor nih merasa kok kayaknya gue ruang lingkupnya dibatasin deh, kok kayaknya mereka nggak mau nyediain semua data yang dibutuhin deh. Nah, ini auditor berhak untuk memberikan opini WDP, TW, dan tidak memberikan pendapat ketika hal ini terjadi ketika mereka melakukan prosedur audit. Nah, kemudian ada ketidaksesuaian dengan PABU, tidak konsisten, ya, atau misalnya pengungkapannya tidak cukup, ya, atau ketidakpastian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan PABU, kesanksian substansial atas kelangsungan usaha. Jadi kalau auditor zaman sekarang itu, mereka juga harus menstate di laporan auditor independen terkait dengan opini going concern. Jadi auditor harus memastikan apakah si perusahaan ini dia tuh mampu bertahan hidup selama beberapa tahun ke depan. Jadi ada going concern di sini, ya. Jadi kalau misalnya auditor merasa sanksi ya atas kelangsungan usaha yang sedang mereka audit, ya auditor berhak untuk memberikan opini lain selain daripada WTP. Nah, selanjutnya di slide 17, di sini apa sih maksudnya keterbatasan luas lingkup? Jadi keterbatasan luas lingkup itu bisa disebabkan oleh klien dan juga bisa disebabkan oleh keadaan. Bagaimana caranya disebabkan oleh klien? Ya, jadi keterbatasan luas lingkup apa sih yang kira-kira disebabkan sama klien? Yang pertama, auditor nggak boleh melakukan konfirmasi. Sementara perlakuan konfirmasi itu adalah suatu hal yang harus fardhu ain dilakukan ketika melakukan prosedur audit, ya, atau klien tidak mau menandatangani surat pernyataan manajemen, atau tidak boleh membaca notulen rapat direksi. Ini kan berarti ada sesuatu yang ditutup-tutupi, ya. Atau misalnya keterbatasan luas lingkup yang disebabkan sama keadaan, ya. Jadi ini tuh disebabkan atau bisa terjadi ketika misalnya nih kan biasanya auditor itu di hire-nya di bulan Februari, ya, karena untuk publish misalnya di IDX di bulan Maret. Berarti kan biasanya mereka di hire-nya di Januari. Nah, biasanya penugasan yang terlambat itu ketika mereka di hire-nya di awal Maret. Ya, gimana caranya orang di hire-nya di awal Maret, kemudian di Maret udah harus terbit di bursa efek misalnya kayak gitu. Ini kan berarti ada yang salah di sini. Atau misalnya ketika auditor mau ngecek ke catatan klien, ternyata catatan kliennya malah nggak lengkap. Ya, ini adalah pembatasan luas lingkup karena keadaan. Nah, selanjutnya di slide 18 ini ada qualified opinion. Jadi qualified opinion ini dia WDP, ya. Qualified opinion ini adalah WDP. Jadi harus ada penunjukan keterbatasan luas lingkup, kemudian harus ada alasan substansial keterbatasan dalam paragraf penjelasan. Jadi kalau kita ngambil opini WDP tadi saya bilang harus ada paragraf penjelasan. Terus beri opini wajar dengan pengecualian dalam paragraf opini dan mengacu pada paragraf penjelasan. Jadi alasan auditor kenapa dia ngambil WDP itu harus dijelaskan di paragraf penjelas. Tadi saya udah jelasin di paragraf penjelas itu nanti ngejelasin apa aja, ngejelasin kasusnya kah, transaksinya, atau apa yang terjadi di perusahaan tersebut, sehingga auditor itu merasa bahwa mereka nggak bisa ngambil opini WTP. Nah, kemudian di slide 19 itu ada bukan WTP, disclaimer of opinion, ya. Disclaimer of opinion ini artinya adalah si auditor itu menolak memberikan pendapat. Jadi kalau mereka memberikan opini menolak memberikan pendapat harus ada paragraf pengantar dimodifikasi, kemudian ada paragraf luas lingkup dihilangkan, terus paragraf penjelasan dimasukkan sesudah paragraf yang menjelaskan alasan opini menolak, ya. Terus paragraf ketiga dan kesimpulan berisi
penolakan suatu opini ya. Nah, kemudian di slide 20 itu ada adverse opinion ya. Adverse opinion itu berarti tidak wajar. Jadi kalau tidak wajar ya berarti auditor harus punya alasan kenapa mereka memberikan opini tidak wajar. Di sini paragraf opininya harus menyatakan bahwa karena efek dari hal yang dijelaskan dalam paragraf penjelasan menyebabkan ketidakwajaran penyajian laporan keuangan. Ini di slide 20. Nah, selanjutnya di slide 21 itu ada pertimbangan lain dalam pelaporan. Jadi, ini adalah subpoin terakhir yang dibahas dalam materi laporan auditor ini. Jadi, pertimbangan lain itu yang pertama, pelaporan bila auditor tidak independen. Jadi, ini tuh harus dipertimbangkan ketika ternyata auditor itu tidak independen, ya. Kemudian yang kedua, keadaan sehubungan dengan laporan keuangan komparatif. Laporan keuangan komparatif ini berarti laporan keuangan yang sudah di-compare atau dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi kan kalau kita lihat laporan keuangan yang dipublish di IDX itu kan dia tuh pasti 2 tahun. Jadi tahun sebelumnya dengan tahun dari periode sekarang. Kemudian yang ketiga, informasi yang menyertai laporan keuangan auditan. Jadi ada informasi apa, itu harus dipertimbangkan oleh auditor. Yang terakhir, laporan keuangan yang disusun untuk digunakan di negara lain. Jadi ini juga perlu dipertimbangkan ya, kalau misalnya ternyata perusahaan tersebut membuat pelaporan untuk digunakan di negara lain. Nah, selanjutnya slide 22 itu pelaporan bila auditor tidak independen ya. Jadi kalau misalnya auditor itu ternyata tidak independen ya, mereka tidak boleh menggunakan format laporan auditor standar ya. Jadi karena mereka tidak independen berarti opininya pun disangsikan atau tidak bisa digunakan dan tidak bisa dipercaya oleh para pemakai laporan keuangan. Terus laporan tidak boleh memakai judul laporan auditor independen. Dan bila ada penyimpangan dari PABU, auditor harus memaksa agar laporan keuangan direvisi atau memaparkan penyimpangan dalam penolakan. Dan juga yang ketiga, menolak namanya dikaitkan dengan laporan keuangan. Nah, slide yang terakhir itu ada keadaan sehubungan dengan laporan keuangan komparatif ya. Di sini ada perbedaan opini, pemutakhiran opini ya, dan juga ada pergantian auditor. Di sini auditor harus menjelaskan laporan keuangan yang lalu diaudit oleh auditor lain, tanggal laporan keuangan auditor diganti, tipe laporan diterbitkan auditor sebelumnya, dan kalau misalnya opininya nggak standar, harus menyebutkan alasan substantifnya itu apa. Oke, jadi itu adalah slide terakhir dari materi hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa paham. Apabila ada pertanyaan, silahkan dikomunikasikan melalui via WA Group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.